Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Febriana Cinda dari kelas 10F SMA Negeri 1 Sandai. Di video kali ini saya akan menjelaskan makna-makna yang ada dalam perayaan Prapaskah, yaitu Rabu Abu, Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Malam Paskah, dan Hari Paskah. Rangkaian ini dikenal sebagai perjalanan iman yang mengajak kita untuk bertobat, merenungkan pengorbanan Yesus, dan akhirnya merayakan kebangkitannya. Yang pertama adalah Hari Rabu Abu. Hari ini adalah awal dari masa Prapaskah, yaitu masa selama 40 hari sebelum Paskah. Pada hari ini, umat Katolik menerima tanda abu di dahi yang biasanya berbentuk salib. Abu ini berasal dari pembakaran daun palma dari tahun yang sebelumnya. Makna dari abu ini sangat dalam, yaitu mengingatkan bahwa manusia berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Selain itu, Rabu Abu menjadi ajakan untuk bertobat, meninggalkan dosa, dan memperbaiki hubungan dengan Tuhan maupun sesama. Selama masa Prapaskah, umat diajak untuk melakukan 3 hal utama, yaitu berpuasa, berpantang, dan berdoa. Ini adalah waktu untuk refleksi diri, mengendalikan hawa nafsu, serta memperkuat iman. Yang kedua adalah Minggu Palma. Minggu Palma adalah awal dari Pekan Suci. Pada hari ini, kita mengenang peristiwa ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem dan disambut dengan meriah oleh orang banyak yang melambaikan daun palma. Daun palma menjadi simbol kemenangan dan penghormatan. Namun, makna yang lebih dalam adalah bahwa Yesus datang bukan sebagai raja dunia yang berkuasa, melainkan sebagai raja yang rendah hati dan siap menderita. Perayaan ini juga mengingatkan kita bahwa manusia sering berubah-ubah. Orang yang dulu menyambut Yesus dengan sorak-sorai, kemudian ikut menuntut penyalipannya. Oleh karena itu, kita diajak untuk tetap setia dalam iman, baik dalam keadaan suka maupun keadaan duka. Yang ketiga adalah Kamis Putih. Kamis Putih memperingati perjamuan terakhir Yesus bersama para muridnya. Dalam peristiwa ini, Yesus menetapkan sakramen Ekaristi, yaitu ketika Ia memecah roti dan berkata bahwa itu adalah tubuhnya, serta memberikan anggur sebagai darahnya. Selain itu, Yesus juga membasuh kaki para muridnya. Tindakan ini menunjukkan kerendahan hati dan teladan pelayanan. Yesus sebagai guru dan Tuhan justru melayani murid-muridnya. Makna dari Kamis Putih adalah ajakan untuk hidup dalam kasih, saling melayani, dan tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Kita diajak untuk meneladani sikap Yesus yang rendah hati dan penuh cinta kasih. Yang keempat adalah Jumat Agung. Jumat Agung adalah hari yang sangat khusyuk, karena kita mengenang sengsara dan wafat Yesus di kayu salib. Yesus rela menderita dan mati demi menebus dosa dunia atau manusia. Pada hari ini, tidak ada perayaan Ekaristi seperti biasa. Umat lebih banyak berdoa, merenung, dan menghormati salib sebagai tanda kasih Tuhan yang begitu besar. Makna utama Jumat Agung adalah pengorbanan. Yesus menunjukkan bahwa kasih sejati adalah kasih yang rela berkorban. Dari sini, kita diajak untuk belajar mengampuni, mengasihi tanpa pamrih, dan berani berkorban demi kebaikan orang lain. Yang kelima adalah Malam Paskah atau Sabtu Suci. Malam Paskah adalah perayaan yang dimulai pada malam hari menjelang Hari Raya Paskah. Perayaan ini dimulai dengan liturgi cahaya, yaitu penyalaan lilin sebagai simbol bahwa Kristus adalah terang dunia yang mengalahkan kegelapan dosa. Dalam perayaan ini juga dibacakan kisah-kisah keselamatan dalam kitab suci yang menunjukkan bagaimana Tuhan menyelamatkan umat manusia sejak awal.
Maknanya adalah harapan baru, dari kegelapan menuju terang, dari dosa menuju keselamatan. Ini menjadi simbol bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan baru bagi manusia untuk hidup lebih baik. Dan yang keenam, yaitu yang terakhir, adalah Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah adalah puncak dari seluruh perayaan ini. Pada hari ini, kita merayakan kebangkitan Yesus dari kematian. Kebangkitan ini menjadi tanda kemenangan atas dosa dan maut. Paskah adalah sumber sukacita bagi umat Kristiani, karena menunjukkan bahwa penderitaan dan kematian bukanlah akhir, melainkan jalan menuju kehidupan baru. Maknanya adalah harapan, sukacita, dan iman akan kehidupan yang kekal. Kita diajak untuk hidup sebagai manusia baru, meninggalkan dosa, dan membawa terang bagi sesama. Nah, teman-teman, dari Rabu Abu hingga Paskah, kita melihat perjalanan iman yang lengkap. Dimulai dari pertobatan, dilanjutkan dengan pengorbanan, dan berakhir dengan kebangkitan. Perjalanan ini mengajarkan bahwa dalam hidup, penderitaan dan kesulitan bukanlah akhir. Selalu ada harapan dan kehidupan baru bagi mereka yang percaya dan tetap setia kepada Yesus. Rangkaian perayaan dari Rabu Abu hingga Hari Raya Paskah menunjukkan bahwa iman Kristiani adalah sebuah perjalanan hidup yang penuh makna. Perjalanan ini dimulai dari kesadaran manusia akan dosa dan kelemahannya, yang mengajak setiap orang untuk bertobat dan memperbaiki diri. Melalui doa, puasa, dan pantang, umat diajak untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, serta membangun hidup yang lebih baik. Minggu Palma mengajarkan tentang kesetiaan dalam iman. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana manusia bisa berubah-ubah. Tetapi, Yesus tetap setia menjalankan kehendak Tuhan meskipun harus menghadapi penderitaan. Dari sini, kita diajak untuk tetap percaya dan setia, baik dalam keadaan senang maupun dalam kesulitan. Kamis Putih dan Jumat Agung memperlihatkan makna kasih yang sejati. Yesus tidak hanya mengajarkan kasih melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata, yaitu melayani dengan rendah hati dan berkorban sampai wafat di kayu salib. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa kasih sejati selalu disertai pengorbanan, keikhlasan, dan sikap mengampuni. Malam Paskah dan Hari Raya Paskah menjadi puncak dari seluruh rangkaian ini, yaitu kebangkitan Yesus yang membawa harapan baru bagi manusia. Kebangkitan menunjukkan bahwa penderitaan dan kematian bukanlah akhir, melainkan jalan menuju kehidupan yang baru. Terang mengalahkan kegelapan, dan harapan mengalahkan keputusasaan. Secara keseluruhan, perjalanan ini mengajarkan bahwa hidup manusia juga melalui proses jatuh bangkit dan diperbaharui. Oleh karena itu, kita diajak untuk terus berubah menjadi pribadi yang lebih baik, hidup dalam kasih, serta tetap memiliki harapan dalam setiap keadaan, karena Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.